Halo guys, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari kelas 1F D3 Teknik Kimia. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang K3. Jadi dalam video ini, kita akan membahas tentang dasar undang-undang yang digunakan dalam K3. Selamat menyaksikan! Jadi, dasar yang pertama dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar yang kedua pada pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan pada dasar yang ketiga yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 86 berisi tentang hak pekerja, yang diantaranya pertama, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat, serta agama. Dan yang kedua, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, tentang moral dan kesusilaan. Serta berisi tentang perlindungan pekerja melalui K3. Sedangkan isi pada pasal 87 tentang perusahaan harus menerapkan sistem K3 dan ketentuan K3 diatur dalam peraturan pemerintah atau dalam kata lain PP nomor 50 tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 memiliki tujuan untuk menerapkan K3 yang diantaranya kedisiplinan dan kebudayaan. Isi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdapat beberapa pasal, diantaranya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9. Isi pada pasal 1 terdapat tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai, dan ahli K3. Pada pasal 2 membahas tentang ruang lingkup, sedangkan pada pasal 3 tentang pengembangan ilmu iptek. Dan pasal 4 tentang syarat K3, sedangkan pasal 5 tentang direktur sebagai pelaksana umum. Dan pasal 6 berisi tentang panitia banding. Sedangkan pada pasal 7 berisi tentang retribusi dan pasal 9 tentang pembinaan. Setelah pasal 9 terdapat beberapa pasal lagi, diantaranya pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18. Isi pada pasal 10 yaitu panitia pembinaan K3. Sedangkan pada pasal 11 berisi kecelakaan dan pasal 12 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Selanjutnya, isi pada pasal 13 tentang kewajiban memasuki tempat kerja. Dan pasal 14 berisi tentang kewajiban pengurus. Selanjutnya, pada pasal 15 berisi tentang ketentuan penutup. Sedangkan pada pasal 16 berisi tentang kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan paling lama 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peraturan pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
dengan peraturan yang kita bahas, yaitu peraturan organik. Peraturan organik dibagi menjadi dua, yaitu secara sektoral dan pembidangan teknis. Secara sektoral diatur dalam PP nomor 19 tahun 1973. Yang kedua, pada PP nomor 11 tahun 1979. Sedangkan pada pembidangan teknis diatur dalam PP nomor 7 tahun 1973 tentang pestisida. Dan yang kedua, pada PP nomor 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja radiasi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.